Malam itu, hujan turun deras seakan ikut merasakan kekacauan yang akan terjadi. Sandra mengemudi dengan tangan gemetar. Pikirannya dipenuhi kecemburuan, ketakutan, dan kegilaannya sendiri. Dalam kabut hujan, dua sosok berjalan menyeberang, Mutiara dan Pak RT. Seketika, teriakan memecah malam. Brak! Tubuh Mutiara terpental, Pak RT tersungkur dalam genangan air. Semua terjadi terlalu cepat. Dan Sandra, yang selama ini selalu licin dari masalah, memilih keputusan paling pengecut dalam hidupnya, yaitu kabur. Ban mobilnya berputar dengan kecepatan panik, meninggalkan tubuh Mutiara yang nyaris tak bergerak. Namun kali ini, keberuntungan tidak memihak Sandra. Kali ini, dosa itu terlalu besar untuk ditutup rapat. Rumah sakit. Detik-detik penuh ketakutan. Sirine ambulans memecah malam ketika Mutiara dibawa ke UGD dalam kondisi tak sadarkan diri. Darah yang menetes dari pelipisnya membuat Kenzo merasa dunianya runtuh. Ia menerobos semua aturan rumah sakit, mengikuti berangkar Mutiara sampai pintu ICU. Di depan pintu, Kenzo terisak tanpa peduli pada siapapun. "Tiara, bertahan please! Jangan tinggalin aku!" Ia tidak beranjak sedikit pun. Bahkan ketika badannya gemetar menahan dingin, tangannya tetap menggenggam jari Mutiara seperti memohon sesuatu yang lebih dari sekedar keajaiban. Cynthia datang mencoba menenangkan Kenzo. Namun kedatangan Cynthia justru membuat Rianti membeku di sudut ruangan. Tatapan Rianti jatuh ke arah Kenzo yang begitu bergantung pada Cynthia dan hatinya serasa diremas. Ada cemburu yang lama ia pendam, ada ketakutan, dan ada rasa bersalah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rianti, ambrolnya tembok kebencian. Saat melihat Mutiara lemah tak berdaya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rianti merasa takut kehilangan gadis itu. Benci yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap. Setiap desah napas Mutiara di ICU seperti membawa sayatan baru di dada Rianti. Ia merasa sakit, seolah tubuhnya ikut menanggung luka-luka itu. Apalagi ia tahu, Pak RT sebelum meninggal sempat menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang selama ini Rianti sembunyikan dari semua orang. Rahasia yang bisa menghancurkan hidup Aditya dan menghancurkan dirinya sendiri. Aditya, kebingungan yang menggedor hatinya. Aditya menghentikan langkahnya begitu melihat Mutiara di ICU. Entah kenapa, dari awal ia selalu merasa terhubung dengan gadis itu. Semakin ia menatap wajah pucat Mutiara, semakin kuat firasat bahwa ada ikatan yang tidak ia mengerti. Dan ketika akhirnya benang-benang kebenaran akan terurai, bahwa Mutiara adalah darah dagingnya sendiri, Aditya akan roboh. Bayangan masa lalu yang selama ini ia lupa kembali menghantam tanpa ampun. Sandra terdesak dan mulai hancur. Sementara semua orang berjuang di rumah sakit, Sandra mengurung diri. Tangannya gemetar, tubuhnya menggigil. Di cermin ia melihat wajahnya sendiri, wajah orang yang gagal lagi, dan akhirnya merusak segalanya. Barang bukti tabrak lari mulai bermunculan. Potongan bumper mobil, saksi warga, rekaman CCTV samar. Satu persatu, semua mengarah kepada Sandra. Dan kali ini, tidak ada uang, koneksi atau status yang bisa menyelamatkannya. Ia tahu, begitu Kenzo mengetahui kebenaran, hidupnya akan berakhir. Kenzo, amarah yang siap meledak. Begitu Mutiara melewati masa kritis pertama, Kenzo berjanji, satu hal dalam hati, siapapun yang nyakitin Mutiara, gue bakal habisin hidupnya. Saat identitas pelaku tabrak lari terungkap sebagai Sandra, dunia akan berguncang. Sandra bukan orang asing bagi mereka. Ia adalah pusat dari banyak hubungan, banyak kepentingan. Hubungan bisnis keluarga Aditya dengan Sandra akan hancur. Persahabatan palsu Sandra dan Cynthia akan terbongkar. Dan Kenzo akan menjadi badai yang tak bisa dihentikan. Tragedi ini bukan sekedar tragedi. Ini adalah pintu menuju kebenaran-kebenaran besar.
soal hubungan Kenzo dan Mutiara diuji, kebohongan Rianti dan Aditya soal masa lalu, identitas Mutiara yang sebenarnya, dan Sandra yang akhirnya jatuh dari tahtanya. Dan semua itu dimulai dari satu malam, satu benturan, dan satu keputusan pengecut untuk melarikan diri. Kini, tidak ada satupun tokoh yang hidupnya akan tetap sama.